teknologi, kematangan organisasi, dan semangat yang diemban. Bagaimanakah kita memahami fenomena SRV dalam kancah perjuangan bangsa? Mengapa organisasi Radio Ketimuran begitu cepat berkembang? Dan siapakah Sri Mangkunegoro 7, orang di balik SRV? Liputan berikut mencoba melacaknya. Gedung Sosiat Sasono Suko adalah tempat pendirian SRV tanggal 1 April 1933. Di gedung tersebut, sekitar 13 tahun kemudian, tepatnya 9 Februari 1946, diadakan Kongres Wartawan Indonesia yang melahirkan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Tanggal 9 Februari kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional yang hingga kini dirayakan secara nasional setiap tahunnya, dan gedung yang bersejarah itu dijadikan sebagai Monumen Pers Nasional. Satu gedung bersejarah, satu cagar budaya yang sekarang digunakan untuk Monumen Pers Nasional, dan di sini pula tempat lahir penyiaran pertama yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia. Terdorong untuk mengungkap fakta-fakta sejarah, pada tanggal 1 April 2009 atau 76 tahun kemudian, masyarakat Solo mendeklarasikan 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional. Deklarasi dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Solo Haryadi Sabtono dan ditandatangani oleh sejumlah kalangan, antara lain penyanyi keroncong Waljina dan maestro keroncong Indonesia Gesang. Deklarasi penyiaran ini pada dasarnya adalah ungkapan warga Solo agar pemerintah pusat memperhatikan sejarah penyiaran yang sebenarnya. Karena sejarah penyiaran kita itu dimulai pada waktu jauh sebelum kemerdekaan, maka kita mengharapkan agar lahirnya SRV itu dijadikan sebagai Hari Penyiaran Nasional. Ini merupakan usulan dari warga Kota Surakarta. Sementara itu, lokasi yang pernah menjadi studio sementara yaitu Pendopo Kepatihan Mangkunegaran, kini nasibnya mengenaskan. Pendopo yang dulu megah kini tidak terawat dengan baik dan hanya digunakan sebagai sekolah taman kanak-kanak. Sementara, gedung studio SRV kini digunakan oleh Radio Republik Indonesia sejak berdirinya RRI tahun 1945. Salah satu hubungan antara RRI dan Puro Mangkunegaran yang tersisa adalah siaran langsung karawitan dari Istana Mangkunegaran tiap selapanan atau 35 hari sekali. RRI itu khususnya di Surakarta sini merupakan cikal bakal dari seluruh penyiaran di Indonesia. Bahkan tanah yang kita pakai, gedung yang megah ini adalah merupakan wakaf ya, pemberian dari Sinuwun Mangkunegoro 7 pada waktu itu. Perkembangan SRV begitu cepat. Belum genap 10 tahun, sudah mendirikan 8 cabang di 8 kota. Penguasaan teknologi juga cukup mengesankan. Terbukti, siarannya mampu diterima di negeri Belanda. Prestasi yang telah dicapai SRV ketika itu bahkan masih luar biasa untuk ukuran zaman sekarang. Peran Mangkunegaran, khususnya ketika dipimpin oleh Mangkunegoro 7, belum banyak diungkap. Di samping dukungannya kepada SRV, Mangkunegoro 7 juga memberi dukungan pada Radio Ketimuran secara keseluruhan di Nusantara. Mangkunegoro ke-7 boleh disebut seorang reformis, pembaharu kota, karena kesannya sebelum zaman itu kota Solo itu masih tergolong hutan desa gitu. Dari tangan dia ada revolusi sosial
semacam pembaharuan menyeluruh, sehingga Mangkunegara ke-7 itu termasuk tokoh yang bisa menghadirkan sosok Mangkunegaran menghadap ke selatan. Dulunya menghadap utara. Nah, dalam kerjasama dengan Thomas Karsten, gedung itu dibalik ke arah utara. Di samping itu, Mangkunegara 7 juga disebut Mangkunegara Kalen, karena dia tokoh yang punya komitmen terhadap kebersihan kota, sehingga kalen-kalen itu tiap Kemis harus dikontrol supaya rakyat tidak memanfaatkan fungsi buang air besar di kalen-kalen kota Solo. Di tangan beliau dia turun tangan membersihkan kalen-kalen kota Solo. Beliau adalah sosok reformis untuk apa yang disebut Bapak Penyiaran Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya atau sepatutnya bila penyiaran Indonesia ini mengangkat beliau menjadi tokoh pahlawan hak penyiaran, terutama termasuk dalam merintis bangunan gedung RRI. Dengan demikian, bangunan ini termegah pada zamannya. Meskipun Mangkunegara 7 memiliki peran yang sangat penting dalam SRV, raja tersebut tidak ingin peran itu muncul ke permukaan. Dalam berbagai acara yang berkaitan dengan SRV, Mangkunegara 7 tidak hadir. Misalnya, dalam pendirian SRV tahun 1933, Kongres SRV ke-1 tahun 1935, peletakan batu pertama gedung SRV tahun 1935, dan peresmiannya tahun 1936. Namun, Ketua SRV Sarsito Mangunkusumo mengungkapkan dalam buku kenangan 3 Windu Tahta Mangkunegara 7 dalam bahasa Belanda yang terjemahannya sebagai berikut. Semoga mereka yang memberi pimpinan dalam siaran radio ketimuran di tanah ini menyadari bahwa siaran radio di sini memikul kewajiban budaya yang luhur, dan semoga ingat bahwa ini semua berkat pandangan jauh ke masa depan dan dorongan yang kuat dari Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegara 7. Good.